Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nura Triapsari dengan NIM 2484122. Dalam video ini saya akan mereview artikel penelitian dari Kahanina Amalia dan Yedi Koto yang berjudul Terapi Bekam terhadap penurunan tekanan darah. Video ini bertujuan untuk memenuhi penilaian responsi tengah pada mata kuliah pengobatan komplementer yang diampu oleh Bapak M. Sita Sudirman dan Pak Basirun. Selamat menyaksikan. Judul penelitian, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu hipertensi dan apa itu bekam. Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang tidak menular. Selain hipertensi, ada asma, kanker, diabetes mellitus, penyakit paru obstruksi kronis, gagal jantung, jantung koroner, stroke, gagal ginjal kronis, batu ginjal, dan penyakit sendi atau rematik. Hipertensi merupakan salah satu keadaan ketika tekanan darah di pembuluh darah meningkat secara kronis. Hal tersebut dapat terjadi karena jantung bekerja lebih keras memompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi tubuh. Hipertensi dapat menyebabkan komplikasi yang berbahaya jika tidak ditangani dengan baik, dan dalam jangka waktu yang lama, hipertensi dapat menyebabkan gagal jantung, stroke, serangan jantung, dan merupakan penyebab utama gagal ginjal kronik. Akhir-akhir ini, banyak orang yang beralih pengobatan ke pengobatan komplementer. Selain biaya yang murah, pengobatan komplementer dapat dipercaya dapat menangani hipertensi dengan cara terapi bekam. Nah, bekam adalah suatu metode penanganan penyakit yang melibatkan energi dan darah ke permukaan kulit menggunakan ruang hampa udara atau vakum yang tercipta di dalam mangkuk seperti gelas atau bambu. Jadi, media untuk melakukan bekam ini antara lain gelas dan bambu. Metode apa sih dan hasil analisis yang bagaimana yang digunakan peneliti dalam penelitian ini? Artikel penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Peneliti menggunakan metode pre-eksperimental design dengan one group pretest post-test design. Peneliti mendapatkan 64 responden dan 38 diantaranya merupakan pasien hipertensi yang sedang terapi bekam di tempat penelitian yang dilakukan peneliti. Dari analisis peneliti dari 38 responden dengan rentang usia 30 hingga 69 tahun yang paling banyak menderita hipertensi pada rentang usia 40 hingga 49 tahun sebanyak 14 responden dengan persentase 36,8%. Hal ini sejalan dengan penelitian Yulis yang menyebutkan bahwa tekanan darah akan semakin meningkat dengan bertambahnya usia, mencapai puncaknya pada pubertas kemudian cenderung menurun. Pada lanjut usia, elastisitas arteri menurun dan arteri menjadi kaku. Hal ini meningkatkan tekanan sistolik karena dinding pembuluh darah secara fleksibel tidak mampu retraksi, maka tekanan diastolik menjadi lebih tinggi. Bagaimana sih mekanisme penyembuhan bekam pada hipertensi? Yaitu didasarkan pada teori aktivasi organ, di mana bekam akan mengaktifasi organ yang mengatur aliran darah seperti hati, ginjal, dan jantung, agar organ-organ ini tetap aktif dalam mengatur peredaran darah sehingga tekanan darah tetap terjaga. Selain itu, bekam juga berusaha menyeimbangkan secara alamiah bila ada tekanan darah yang meningkat. Dengan memilih titik yang tepat, maka bekam bisa membantu penanganan hipertensi. Sebenarnya, adakah pengaruh terapi bekam terhadap penurunan tekanan darah? Menunjukkan bahwa ada pengaruh terapi bekam terhadap tekanan darah, yaitu terjadinya penurunan tekanan darah sistol dan diastol. Apabila dilakukan pembekaman pada suatu poin, maka kulit atau kutis, jaringan bawah kulit, subkutis, fasia, dan otot akan terjadi kerusakan dari masel atau lain-lain. Akibat kerusakan ini akan dilepaskan beberapa zat seperti serotonin, histamin, bradikinin, slow reaction substance atau SRS, serta zat-zat lain yang belum diketahui. Zat ini menyebabkan terjadi dilatasi kapiler dan arterial serta flare reaction pada daerah yang dibekam. Dilatasi kapiler juga dapat terjadi di tempat yang jauh dari tempat pembekaman ini, menyebabkan terjadinya perbaikan mikrosirkulasi pembuluh darah. Akibatnya,
Timbul efek relaksasi atau pelemasan otot-otot yang kaku serta akibat vasodilatasi umum akan menurunkan tekanan darah secara stabil. Efek bekam terhadap hipertensi diantaranya, bekam berperan menenangkan sistem saraf simpatik atau sympathetic nervous system. Pergolakan pada sistem saraf simpatik ini menstimulasi sekresi enzim yang berperan sebagai sistem angiotensin renin. Setelah sistem ini tenang dan aktivitasnya berkurang, tekanan darah akan turun. Bekam berperan menurunkan volume darah yang mengalirkan darah di pembuluh darah sehingga mengurangi tekanan darah. Bekam mengendalikan kadar hormon aldosteron sehingga mengendalikan tekanan darah pula. Zat nitrat oksida atau NO berperan dalam vasodilatasi sehingga menyebabkan turunnya tekanan darah. Bekam mengendalikan tekanan hormon aldosteron sehingga mengendalikan tekanan darah. Bekam berperan menstimulasi reseptor-reseptor khusus yang terkait dengan penciutan dan peregangan pembuluh darah atau baroreseptor sehingga pembuluh darah bisa merespon berbagai stimulus dan meningkatkan kepekaannya terhadap faktor-faktor penyebab hipertensi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.